Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk menggambar grafik fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat dua variabel. Nah, di mana bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau kalau dalam koordinat kartesius, fx itu bisa dikatakan sebagai y. Jadi dia bisa juga dituliskan dalam bentuk persamaan kuadrat dua variabel, yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ciri-ciri dari bentuk kuadrat itu adalah salah satu variabelnya berpangkat 2, ya, atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Karena di sini ada dua variabel, ada variabel x dan variabel y, maka dia bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat dua variabel, ya. Nah, bagaimanakah cara menggambarnya? Di sini kakak akan mengajak kalian untuk menggambar sebuah fungsi atau sebuah persamaan kuadrat dua variabel, yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, ini ya, kita akan mencoba untuk menggambar grafik dari persamaan kuadrat dua variabel ini. Nah, langkah pertama, kita langsung saja. Langkah pertama yang harus kita cari adalah kita mencari titik potong terhadap sumbu x dan juga titik potong terhadap sumbu y dari persamaan ini, ya. Yang pertama itu kita cari titik potong terhadap sumbu x. Nah, dimana kita ketahui titik yang titik potong terhadap sumbu x nanti pasti y-nya akan sama dengan 0. Nah, karena y-nya 0, jadi kita tinggal substitusikan ke bentuk persamaan ini. Jadi kita dapatkan seperti ini. Y-nya kita ganti dengan 0, jadi 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Nah, dari sini kita akan mencari nilai x yang memenuhi, ya. Jadi kita faktorkan di sini 0 sama dengan kita faktorkan. Jadi pemfaktorannya adalah kita mencari dua buah bilangan dikalikan hasil negatif 8 dan ditambahkan hasil negatif 2. Bilangan itu adalah negatif 4 dan positif 2. Nah, dari sini kita dapatkan berarti x min 4 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi yang ini kita dapatkan x yang sama dengan 4. Ya, yang ini kita dapatkan x yang sama dengan 4. Dan yang ini kita dapatkan x-nya sama dengan negatif 2. Jadi dari sini kita dapatkan dua buah titik. Jadi titik potong terhadap sumbu x-nya karena y-nya 0 berarti ada 2 di sini ya, karena x kita dapatkan 2. Yaitu yang pertama adalah 4,0 dan negatif 2,0. Nih ya. Jadi x yang 4,0 dan negatif 2,0. Nah, setelah kita menemukan titik potong terhadap sumbu x, titik berikutnya yang perlu kita cari adalah titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y. Nah, titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya akan sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita substitusikan x ini ke bentuk persamaannya, ya. Di sana persamaannya adalah y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Jadi y sama dengan 0. X ini kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Ya. Jadi y-nya kita dapatkan y sama dengan ini 0 dikurang 8. Nah, ini otomatis y-nya pasti adalah negatif 8. Jadi, kita peroleh titik potong terhadap sumbu y-nya adalah x-nya 0, y-nya negatif 8. Jadi titiknya adalah 0, negatif 8. Nah, itu. Oke.
Nah, setelah itu kita cari lagi titik puncaknya. Yang ketiga itu adalah titik puncak. Nah, kenapa kita mencari titik puncak? Karena salah satu ciri-ciri dari grafik fungsi kuadrat, dia adalah berbentuk parabola. Ya, jadi dia berbentuk parabola, dia melengkung begitu, nanti akan ada puncaknya. Atau bisa juga begini. Nah, ya, jadi nanti ada titik puncaknya. Oke, bagaimana cara mencari titik puncak? Nah, salah satunya kita bisa gunakan sifatnya adalah titik puncaknya itu adalah x, y ya, pasti dia pasangannya x, y. X puncak, y puncak. Nah, x puncak kita bisa cari dengan cara min b per 2a. Min b per 2a. B itu apa? 2a itu apa? Nah, kita cermati lagi dari bentuk umumnya. Nah, tadi kakak udah sampaikan bentuk umumnya tadi adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x, dan c itu adalah konstanta. Nah, jadi karena kita sekarang sedang menggambar y sama dengan x kuadrat min 2x dikurang 8, maka a-nya adalah 1, ini 1, b-nya adalah negatif 2, dan c-nya adalah negatif 8. Jadi x puncaknya bisa dong kita cari ya. Jadi x puncaknya adalah negatif dari b, negatif dari negatif 2 per 2 kali a-nya adalah 1. Nah, dari sini kita dapat negatif dan negatif 2 adalah 2, ya kan? Ini 2 kali 1 adalah 2, berarti 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, dari sini kita dapat x puncaknya adalah 1. Lalu mencari YP-nya bagaimana? Nah, mencari puncaknya Y untuk puncaknya mudah saja, kita tinggal substitusikan. Tadi kan kita udah dapat X puncaknya. Mencari Y, di sini dikatakan Y-nya adalah X kuadrat min 2X min 8. Jadi untuk mencari YP-nya kita tinggal substitusi aja. 1 ini ke sini. Jadi 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8, yaitu 1 dikurang 2 dikurang 8. Nilainya adalah negatif 9. Nah, jadi kita peroleh titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Nah, begitu. Bisa kalian pahami? Nah, dari sini, dari 3 langkah yang sudah kakak lakukan, kita menemukan ada berapa titik. Yang pertama itu adalah titik potong terhadap sumbu Y, ya, yaitu 4,0 min 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0, negatif 8. Dan titik puncaknya kita peroleh 1, negatif 9. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya, sekarang kita akan sketsakan, kita akan gambar grafiknya berdasarkan titik-titik yang kita ketahui. Ayo kita gambar. Oke, nah setelah kita tadi mencari titik-titiknya, jadi sekarang kita akan menuangkan atau membuat sketsanya ya. Di sini kakak sudah ada ini gambar koordinat kartesius ya, ada sumbu x dan ada sumbu y-nya. Nah, di sini kita akan gambar grafik dari y sama dengan x kuadrat min 2x min 8, di mana tadi sudah kita cari titik potong sumbu x-nya adalah 4,0 dan min 2,0. Titik potong sumbu y adalah 0, min 8 dan titik puncaknya adalah 1,9. Nah, sekarang kakak akan menggambarnya. Kita akan sama-sama gambar ya. Titik 4,0.
Ya, kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya berarti titik 4,0. Titik 4,0 letaknya berarti X-nya 4. Ini kan. X-nya 4, Y-nya 0. Jadi letaknya adalah di sini. Ya, di sini. Nah, ya, ini adalah titik 4,0. 4,0. Nah, kemudian berikutnya adalah titik min 2,0. Min 2,0 itu berarti X-nya negatif 2, min 2, Y-nya 0, berarti dia ada di sini. X-nya min 2, Y-nya 0, berarti dia ada di sini. Ini adalah titik negatif 2,0. Nah, ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,-8. Artinya berarti X-nya 0, ya kan? 0,-8 berarti X-nya 0, Y-nya min 8. Berarti X-nya 0, Y-nya min 8, berarti ke bawah. Nah, di min 8, ini dia. Oke. Ini adalah titik 0,-8. Ya, ini adalah titik 0,-8. Nah, setelah itu titik puncaknya di sini kita peroleh tadi 1,-9. Berarti X-nya 1, Y-nya adalah min 9. Jadi kita bisa pakai garis bantu di sini. Nah, ini ya. Berarti X-nya 1, Y-nya adalah min 9. Nah, oke, berarti kira-kira di sini dia. Nah, ini dia titiknya. Oke, ini adalah titik 1,-9, titik puncaknya. Nah, sekarang kita akan sketsakan gambarnya, grafiknya. Jadi dia grafiknya akan melengkung begini, ya, akan melengkung begitu. Oke, nah tapi supaya lebih rapi gambarnya, kita bisa tarik garis bantu atau bisa kita tarik garis sumbu simetri dari grafiknya itu. Nah, yang manakah sumbu simetrinya? Sumbu simetrinya pasti berada pada titik puncaknya ini sumbu simetrinya. Jadi kita tarik garis di X sama dengan 1 ini, ya, sebagai sumbu simetrinya. Untuk supaya rapi dia, ya, ini sebagai garis bantu. Nah, supaya dia simetris, karena grafik dari fungsi kuadrat atau grafik persamaan kuadrat dua variabel ini dia adalah berupa parabola yang simetris. Nah, di mana di sini kita bisa lihat di sini. Ini kan ada titik 0,8 kan, ya. Kita bisa buatkan satu titik lagi di sini untuk membantu supaya dia simetris. Anggap ini dia sebagai sumbu simetrinya atau cermin gitu ya. Jadi kita bisa cerminkan di sini. Ini kan dari min 8 jaraknya 1 ke sini. Berarti kita bisa buatkan titik lagi di sini, yaitu titik 2,-8 ya, 2,-8. Jadi di sini kakak buatkan sebuah titik lagi 1 ya, supaya dia simetris nanti gambarnya. Oke. Nah, di sini ya, ini titik bantu ya. Titik bantu yaitu titik 2,-8. Oke. Nah, sekarang baru kakak akan sketch. Jadi cara sketchnya kita buat garisnya melengkung ya, dia seperti membuat gunung begitu. Nah, itu ya. Jadi hubungkan titik ini ke sini. Jangan pakai penggaris karena dia bentuknya kurvanya melengkung. Jadi kita buatkan dia pelan-pelan. Nah, setelah di sini dia melengkung ke sini ke titik puncaknya. Oke. Nah, dari sini dibuat agak simetris biar dia melengkung begitu. Yap, oke. Iya, nah gitu. Kemudian dari sini dibawa tarik garis ke sini ya. Kita hubungkan. Dibuat biar dia simetris. Keempat.
Ya, itu dia. Oke, jadi turun dia, tes melengkung ke titik puncak. Titik puncak dia berbelok balik lagi sini. Titik puncaknya balik dia, naik lagi ke atas. Di 4. Tes. Nah, ya. Nah, ini titiknya ini kita bisa perpanjang lagi ke atas ya. Tapi dia panjang ke atasnya jangan dibawa lurus begitu, tapi dia agak melebar ke samping ya. Kira-kira begini. Oke, ini juga sama. Oke, nah inilah dia gambar grafiknya. Tuh, bisa kalian cermati. Jadi grafiknya melengkung, dia kurva parabola. Jadi membentuk dia parabola. Turun, set ke bawah, naik ke atas, set. Tada. Nah, inilah dia grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Oke. Bisa kalian pahami cara menggambarnya? Nah, gambar ini kita akan coba cek nanti kebenarannya dengan menggunakan GeoGebra. Ya, nanti kakak akan tunjukkan dengan aplikasi GeoGebra apakah benar gambar grafik yang kita buat dengan aplikasi GeoGebra. Ayo kita cek dengan GeoGebra. Oke, nah ini dia aplikasi GeoGebra-nya ya. Jadi GeoGebra. Jadi setelah tadi kita gambar, dimana kita menggambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Tadi kita sudah cari titik potong terhadap sumbu X-nya, yaitu 4,0 dan min 2,0. Kita juga cari titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 8. Dan titik puncaknya adalah 1, min 9. Nah, sekarang kita akan cek kebenaran dari gambar yang sudah kita buat tadi. Jadi kita tinggal ketik saja di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, ini dia grafiknya. Oke, kakak perbesar sedikit. Oke, ini dia ya. Jadi, kalau kita cermati di sini kan terlihat bahwa grafik dari ini grafiknya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Grafiknya dia bentuknya seperti ini. Seperti yang kita gambar tadi ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah di titik 4,0 dan min 2,0. Nah, di sini dia, ya kan? Titik 4,0 di sini, titik 4,0 dan titik min 2,0 di sini. Nah, ini adalah titik potongnya terhadap sumbu X. Dan titik potong terhadap sumbu Y-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0, min 8. Nah, ini dia. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 8. Di sini 0, min 8. Nah, seperti itu. Kemudian di sini garis titik puncaknya. Nah, titik puncaknya kita bisa cermati di sini. Titik puncaknya adalah dia di titik min 9, X-nya adalah 1. Nih. 1, min 9. Di sini titik puncaknya. Ya, di titik 1, min 9. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita cari dan juga berdasarkan apa yang kita gambar tadi, ya. Tuh. Sama ya gambarnya ya. Bagaimana adik-adik, bisa kalian pahami cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat atau bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat dua variabel? Nah, kalau kalian masih belum paham, nanti kalian bisa coba lagi putar ulang video ini sampai kalian paham. Oke, itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.